Aduh goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Mari bergerak. Kurang bukan channel Pak, mari bergerak namanya. Hari ini kita ngobrol sama manusia alam. Bisa dibilang manusia alam tuh Pak. Karena di alamnya lama lah gitu dia. Salah satunya pencinta alam bisa disebut sebenarnya. Kenalkan lah tuh namanya siapa? Oh, Saya tarik namanya. nama saya Henry. Malu-malu tegang banget nanti. Jangan malu-malu ya, bro. Henry, Bung Henry lah ya. Gua nyebutnya Bung Henry nya. Ini temen udah lama dari tahun Jibon. tahun jibot pokoknya nama. Dari saya kecil dia tahulah kecilnya saya gimana. Asli. Tapi usia tidak bisa membedakan pertemanan. Asli. Ngopi. Kita lagi di Kopi Jahdem. Ya, makasih nih. Di Jalan Sabintana. Punya teman-temannya dia. Udah berapa lama Bung di kegiatannya apa Bung sekarang Bung? No paling eksis gitu Bung? Ya, paling saya untuk saat ini Nah, masih di Pondok Kalimun, tepatnya di Gunung Gede Pangrango. di kaki gunung namanya namanya? Ya, Ya, kaki gunung di ya. kaki Gunung PH Gede ya. Pangrango, Pondok Kalimun. Pondok Kalimun. Ya, kegiatannya nggak jauh dari seputar rimba lah, trekking. Ya, ke Agak geser kan dia? Nah, main ada kacang ganteng. sambil ngopi sambil bercerita tentang kopi juga. Sebelumnya memang apa namanya lama juga di Jakarta ya sebelum misalkan sekarang di PH gitu. Cukup lama. Kalau nggak salah kan pernahnya di Jakarta lama kan, tahu lah saya juga gitu karena Ya, satu lama. kampung masa nggak tahu. Saya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Jalan Marga Satwa di Komplek BRI. Kalau kerjaan dulu di Sudirman, bro. Nggak usah disebutin kali kerjanya apa. Enggak. Yang jelas tidak melanggar hukum. Nggak usah, nggak penting juga. Itu di PH Bung nanti sewa-sewa alat-alat camping apa jadi guide gitu, guide. Salah satunya saya get juga boleh, sewa alat-alat camp juga, ya usaha kecil lah bro lah. Punya Mudah-mudahan brand jadi nggak gitu. Bung? Punya brand nggak? Brandnya ada, Apa tuh? Halimun sama PH. Halimun Outdoor itu bukan? Ya betul. Karena kenapa saya pengen ngobrolin masalah alam lah gitu ya sama Bung Henry ini, karena saya tahu dia background di pencinta alamnya lumayan lama dan pengalamannya juga lumayan banyak lah, jadi sedikit banyaknya tahu dia gimana survive di alam gitu. Kayak naik gunung sering berarti Bung? Ya dibilang sering sih kagak, cuman tiap tahun pastilah kalau kegede insya Allah deh pasti dah itu. Kalau ke gede lewat mana kalau naik? Kalau saya kebetulan lewat Selabintana aja paling suka. Kalau ke Bintana, PH-nya lewat Ya, situ. Pondok Kalimun, Resort PTN Selabintana. Ngopi sambil ngopi ya. Nggak usah tegang-tegang bro, kita bercerita aja. Selamat sore brother-brother slankers dimanapun berada. Hai.
sekarang mah di PHT udah lumayan, dari infrastruktur lumayan bagus lah di sana tuh. Banyak, terakhir ke sana teh banyak lihat banyak spot-spot nih Bu. Ada beberapa titik yang mulai dibangun dan itu nantinya kedepannya akan menjadi ya salah satunya wisata baru lah untuk wilayah utara. Nanti kita lihat aja 1 tahun ke depan PH seperti apa, yang jelas akan menarik lah. Tempat wisata yang patut dikunjungi lah. Opsi dari apa tempat wisata alam di Sukabumi lain yang lebih dekat mungkin PH apa namanya tadi gua pertanyaan basa-basi sebenarnya mah ame terbiasa ngobrolin kamera, belum terlalu terbiasa sebenarnya. Pertanyaan nama yang pertama, Bung Henry menyikapi alam itu seperti apa sih? Apa sih misalnya ya ada yang di sudut pandang Bung Henry alam itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri sih ya alam itu sama aja menyikapinya seperti kita menyikapi diri sendiri, nggak jauh. Kita tidak merasa apa gitu ya disebutnya kalau cerita tentang alam. Yang jelas merasa memiliki aja dan merasa menjaga tentang kelestariannya. Itu Ya, aja sih. perlu sih itu, karena banyak sih contoh-contoh kejadian-kejadian lah gitu, bahwa kita tuh sebagai manusia memang harus, kalau apalagi yang hobinya di alam gitu, harus saling berkontribusi lah satu sama lain gitu. Di satu sisi mungkin alam juga perlu dijamah gitu, Perlu dijaga juga. perlu dijaga kayak Khususnya bagi pendaki-pendaki pemula, utamanya sih dari sampah ya. Kalau sadar sendiri, yang nggak sadar 100 orang, wah mati kita. Regenerasi kita akan mati ke depannya bro. Jadi intinya saling menjaga aja lah, baik dari hal kecil aja, nggak usah hal besar. Contoh dari sampah aja, utamanya sampah plastik ya. ya. Itu aja sih. Iya sih, pernah saya pengalamannya naik gunung ke Gunung Gede. Kalau persiapan gua mah intinya memang dari bawah tuh udah bawa plastik tote bag yang plastik sampah yang gede gitu. Jadi buat sampah-sampah teh dimasukin situ terus dibawa pulang lagi turunnya gitu. Tapi pernah di lokasi mananya pokoknya mah di tempat istirahat gitulah, ada lahan landai gitu, lupa gitu namanya tuh. Banyak sampah tuh ya, anjir. Ya, salah satunya itulah menjadi bukan PR ya, tanggung jawab bersama. Intinya kita tanpa ada suruhan pun ya kita harus sadar bila Harus sadar, kita ya. bila kita melihat sampah di depan mata ya jangan sekedar jangan sekedar dilihat, bagusnya dimasukin ke trash bag Diambil apa meskipun gimana. meskipun bukan sampah kita, tapi ya ambil aja lah ya, gak ada salahnya gitu kan ya. Kalau menurut gua sih itu lebih baik daripada kita melihat doang komen atau ya nggak bagus Terus sama juga. ini nih Bung, tulisan-tulisan tuh kan Ya, di batu-batu biasanya. Sebenarnya itu tuh sebenarnya sih itu nggak boleh dan itu sangat merusak citra banget bagi siapapun PA-nya yang melakukan hal seperti itu. Saya rasa itu sangat tidak wajar dan tidak baik dan tidak boleh dibudidayakan hal seperti itu. Sambil ngopi lah, kita ngobrol di kamera ya. Betawi juga gua. Agak gelap dikit nggak apa-apa, tutupin topi ya. Oh, kenapa gua pakai topi sekarang? Biasanya nggak pernah topi, biar ngimbangin yang di samping. Coba buka topi, berani nggak Bu? Jangan. Jangan.
nanti ketahuan gantengnya. ketahuan gantengnya. Aduh. Ini mah tips aja Bung, apa ya, kiat-kiat gitu kalau untuk orang mau bermain di alam gitu, apa yang harus kita jaga gitu, selain tadi kebersihan. Kalau kita mau bermain di alam, misalkan mau ke suatu tempat yang masih dekat dengan hutan rimba gitu kan, itu bisa dibilang bermain di alam ya gitu, kayak naik gunung. Persiapan apa atau apa yang harus kita jaga gitu? Kalau menurut gua sih yang harus dijaga intinya kesehatan dulu kita diri sendiri ya dan kawan-kawan. Yang keduanya yang harus dijaga ya baik dari mental maupun apa kebutuhan lainnya, persiapan logistik. Contoh kecil deh, air minum. Itu paling vitalnya. Contoh kecil semacam Kecil tapi vitalnya, maksudnya kegunaan nanti perlu banget gitu kalau perlu. Itu harus diperhitungkan juga, misalnya kita di hutan mau berapa lama, ya logistik harus diperhitungkan juga buat berapa lama. Kecuali kita sudah tahu tentang tumbuhan-tumbuhan di alam yang bisa dimakan, tapi lebih baik kita menyediakanlah sebelum mengadakan pendakian jauh atau kemana. Dan yang paling penting harus diingat adalah sampah. Udah aja sih itu, selebihnya kita bisa menikmati hutan kita bersih, kita pun udahlah regenerasi akan lebih bersih juga bro. Karena memang harus dijaga sih hutan teh, soalnya Saling kan menjaga. ada yang bilang hutan itu paru-paru dunia ya. Dan salah yang bisa mencegah banjir gitu. Pohon-pohon itu kan memang bisa mencegah debit banjir gitu. Misalnya kalau hujan deras kan diserap kurangnya ku akar-akar pohon teh. Ya jelas lah bro lah. Makanya kalau ada penebangan liar tuh kacau lah. Intinya kita sadar dulu deh dari diri sendiri sebelum ke orang lain. Ya minimal kita sadar diri sendiri aja terhadap hutan kita gitu, milik kita semua. Karena kita harus ingat cucu kita nanti mau belajar di mana kalau alam kita sudah habis. Yang ada hanya menerima bencananya aja bro. Jangan sampai lah, kasihan. Suling, sadar umum lingkungan. Asik, suling sadar umum lingkungan. Ini ada singkatannya itu suling sadar Umum lingkungan. Tareknya orang. Mandinya loba deh sih, tapi karena Ima nggak ada persiapan sebenarnya, cuman Ya kita ngopi lah. cina ya udahlah kita dokumentasikan gitu bro kayak gitu. Kalau mau ngopi di jalur Slabintana aja, tepatnya di Jadang Kopi, pas Hotel Idaman Slabintana. Apalagi yang jalur Slabintana daripada jauh-jauh udah deket. Enak kok kopinya ya. Terserah sukanya kopi apa, mau ditubruk, mau dibikin apa, asal jangan ditubruk sama banteng aja. Pernah nggak Bung pas lagi camp gitu di misalkan di PH atau di gunung atau ya di alam lah gitu di hutan-hutan gitu, apa namanya, merasakan tuh kayak gini, anjir ciptaan Tuhan tuh ternyata indah gitu ya. Pokoknya mah nggak ada lagi seindah ciptaan selain ciptaan Tuhan. Pernah nggak sampai sadar akan hal itu? Sebenarnya sih kalau jawaban pernah, bukan pernah lagi, itu sering terucap dan sering dirasakan. Di mana merasakannya? Ya di ketinggian lah istilahnya. Bukan berarti harus di ketinggian. Pernah merasakan seperti itu, tepatnya di alun-alun Surya Kencana lah. Sama di puncaknya di ketinggian 2958. Ternyata kita itu nggak ada apa-apa.
apa-apanya ya gitu. Yang ada hanya Allah gitulah. Itulah. Masa kita nggak bersyukur gitu, Nah, melihat itu alam, paling penting. melihat alam sebegitu indahnya. Kita bisa nikmati gratis lagi ya. Kita bisa menikmati udara gratis. Contoh kecil, kalau kita mau bersyukur dari udara aja, udara yang segar gitu. Apalagi melihat dengan mata gitu, pemandangannya begitu indahnya subhanallah. Karena memang buat kita gitu ya yang hidup di perkampungan yang bisa dibilang di bawah kaki gunung ya, kalau pagi itu udara segernya minta ampun, masya Allah lah pokoknya. Kadang kenikmatan kesegaran itu gitu tidak didapatkan oleh semua orang gitu kan. Contohnya aja kalau gua di Jakarta nih ya, bangun tidur buka jendela langsung jalan, wah anjir. Kadang kan ketika pulang ke kampung gitu, ke sini ke Sukabumi, kok nggak balik deui, anjir indah enak gitu, seger, udaranya masih bersih gitu, terlalu tercemar sama polusi. Jadi memang harus bersyukur sih gitu terus ya, mensyukuri segala hal Ya dari contoh kecil deh, dari udara aja begitu segarnya. Aduh, menikmati embun pagi betulan, bukan diada-ada rekayasa, itu hasil dari terjadinya nah, sungguh luar biasa deh kalau kita susah diungkap dengan kata-kata. Ya contoh kecil aja lah, dari air begitu bersihnya, bila mana kita kehabisan aqua apa-apa, air gunung ini bisa dikonsumsi secara langsung tanpa dimasaknya, tanpa dimasak langsung lep. Lepnya ini kopi rimba. Kopi rimba. Ya buat teman-teman gua dimanapun berada, khususnya Ciplang, yang belum tahu Ciplang pasti tahu Pondok Kalimun, ya Bodetabek sana. Salam rimba. Masih. Itu apa namanya? Apa yang pernah dihasilkan secara batin gitu ketika kita di alam, ketika bermain uang misalkan kan sering di alam gitu, ada nggak yang maksudnya terasa dalam batin gitu sehingga bisa meningkatkan dalam peribadahan? Oh tentunya adalah. Intinya kalau kita melihat ke alam, kita itu nggak ada apa-apanya bro. Yang ada hanyalah yang kuasa. Di situ aja kita, tapi tanda kutip ya bagi yang berpikir ya. Kalau yang nggak berpikir mah nggak tahu, berarti binatang dong. Bagi yang berpikir pasti itu akan merasakan keindahannya alam ini, dan lebih utamanya istilahnya gimana ya, bisa menjadi gitu si pemikiran itu ya, kita kesombongan kita itu tidak ada, hanyalah yang kuasa yang ada. Jadi satu gitulah, nggak ada di atasnya lagi lah. Udahlah. Pernah nggak ada pengalaman ketika bermain di alam gitu, camp atau naik gunung, karena hal mistis lah gitu yang pernah dirasain langsung gitu, maksudnya pengalaman sendiri lah gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kan banyak tuh kayak disesatkan atau hilang, bahkan sampai hilang gak ketemu lagi, atau hilang ketemunya udah jadi mayat. Maksudnya satu sudut pandang gua, pernah gak sih gua merasakan itu? Itu ada kejadian yang seperti itu. Sebenarnya sih kejadian itu akibat dari perbuatan kita diri sendiri yang terlalu sombong. Istilahnya dari kesombongan si manusia tersebut lah.
bedanya satu nggak konsen dianya, yang kedua yang paling utamanya jangan ya intinya ngomong sembarangan, harus sopan. perlu dijaga dan istilahnya dari omongan, istilahnya dari kesombongan diri sendiri aja sih yang itu yang sering terjadi. Dan untuk mistisnya mungkin hal-hal yang seperti lainnya memang ada ya, semacam suara-suara apa gitu. Dan kita melihat sinar apa yang nggak bisa diceritakan ke orang ya, intinya Iya. Terus intinya ya santai aja bro. Ya intinya mah kalau kita masuk hutan ya kita minimal ya pamit dulu deh, sopan lah ya. sopan lah, tetap tatap ramah, Jaga mau di etika. hutan, mau di rumah, mau di tempat kerja, yang paling utama adalah tatap ramah harus dipakai dimanapun kita berada, apalagi di hutan bro. Mau minta tolong sama siapa kalau selain sama Allah? Nah sih, bener sih. Saya juga sering dengar ya gitu, dengar kisah-kisah pendaki misalkan, terus kisah-kisah ya kebanyakan sih pendaki yang naik gunung di mana aja gitu, bukan di Gunung Gede aja. Ketika mereka mengalami hal-hal kayak gitu misalkan disesatkan atau jalan tuh udah lama jalan tapi di sini aja gitu. Ya ternyata mereka juga banyaknya yang mengaku memang dari dirinya atau mungkin dari kelompoknya yang kurang menjaga etika gitu. Dari dalam bahasa, tingkah laku, terus ya segala macam lah gitu, sehingga mungkin disesatkan itu gitu. Dan ternyata yang selamat ada hal yang paling menarik ternyata ketika yang disesatkan itu pasrah sama Allah, dia udah mempasrahkan dirinya sama Allah gitu, berserah diri, ya Allah gue kuma Allah gue kuma jalana, dan ternyata akhirnya selamat gitu. Berarti kan poinnya kita tuh kembali lagi ke Allah, harus yakin lah gitu, super yakin lah bahwa kekuatan doa itu memang dahsyat gitu. sungguh luar biasa. Soalnya pasti berdoa itu dia ketika di saat itu berdoa sama Allah kan dengan saking dia udah pasrahnya, makanya doanya itu bisa bilang ikhlas banget lah gitu. Makanya ada pertolongan Allah insya Allah sekali ya minimalnya kita masuk ke mana-mana, mau ke hutan mana, mau hutan di luar Jawa, mau di dalam di Jawa Barat, ya minimal bismillah lah, minimal iya. Selebihnya kita di situ saya selalu menyebut yang disebut eling melunatnya ya minimal sepanjang jalan berzikir di dalam hati sambil menikmati udara segar, menikmati pohon-pohon yang indah yang masih hijau. Waduh ya intinya mah kita harus konsentrasi sambil berzikir, lebih baik daripada ngayal yang nggak jelas. Nantinya kesambet deh. Yang nggak jelas itu maksudnya gimana yang nggak jelas? Ya nggak tahu bagi yang sedang menghayal mungkin. Anda buat lah, pasti ngerti mungkin. Apalagi yang baru-baru khususnya yang baru-baru karena dari pengaruh capek, mungkin emosi apa ya, diusahakan dipilter lagi. Nah, ketika naik gunung ya misalkan contohnya naik gunung, ada yang bilang kalau pengen ngelihat sifat asli orang tuh lihatlah ketika dia naik gunung. Jadi orang yang naik gunung tuh sifat aslinya tuh benar-benar kelihatan seperti apa tuh pas naik gunung. Benar nggak itu? Pernah nggak ngalamin gitu naik gunung sama teman gitu, terus ternyata pas lagi kesehariannya mah kalem jalan mata gitu ya, orang teh kalem, ternyata pas naik gunung kelihatan sifat aslinya tuh bahkan ternyata lebih jenaka gitu, atau mungkin lebih emosionalan atau gimana karena Itu pengaruh itu. Benar nggak gitu? Pernah nggak ngalamin? Atau kalau saya bilang sih benarnya 85%. Karena apa? Karena alam di situ mengajarkan kita tidak untuk berbohong. Alam itu jujur.
Jadi disitulah mau kejujuran, jujur sama itu tidak akan tertukar. Intinya tergantung terbentuknya egois kita seperti apa. Kenapa di luar istilahnya di alam seperti itu, dia terbentuk dari dirinya sendiri akan keluar. Karena alam nggak bohong, men. Alam tidak mengajarkan kebohongan. Sering itu terjadi. Saya bilang sih 85% ya. Soalnya saya juga pernah ngalamin gitu. Dan itu benar. Naik sama temen lah gitu. Ternyata mungkin karena capeknya, Karena dari pengaruh capek, dari kondisi Di situ situasi fisik muncullah. mulai lemah. Jadi ketika aya nu ngajak elektronik teh jadi gitulah padahal teh biasa mah tara gitu ya. Tapi kalau kita sudah dapat feel-nya, men, sesama teman itu ternyata yang adanya saling membantu, kasih sayang, saling membantu di saat kesusahan, di saat apa susahnya, bukan sekedar susah yang lain-lain aja. Contoh kecil, bila mana temannya berat bawaannya bisa kita bantu apa gimana, seperti apa contoh kecil, apa keseleo atau gimana. Asik, men, perjalanan di alam itu. Berarti Mengajarkan kita. kalau misalkan naik gunung gitu atau ngecamp lah, teamwork itu memang pentingnya. Sangat penting. Itu intinya kita saling mengerti sesama teman itu sangat penting. Saling membantu gitu. Saling membantu itu sangat penting dan super penting. Kita saling membantu, ya saling menghargai sifat masing-masing itu lebih baik. Iya sih. Tapi gue juga udah tahu sih si Palestina Iwa. Kok jadi uwa dari bung? Oh iya ya. Kebiasaan Iwa tapi jadi bung. Ya Bayar udah, Iwa nggak kayaknya. apa-apa. Sekarang mah kita Campur-campur. nikmati aja kopi dulu. Oke lah bung. Oke. Ini apa namanya? Udah lama juga nih 27 menit lah. Makasih bung waktunya ya. Sama-sama, bro. Lain kali kita ngobrolnya di alam ya bungnya. Cocok. Kita sambil ngecamp, sambil benar-benar inilah jalan-jalan gitu di alam, bermain di alam. Oke bung, makasih ya bung. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.